Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Beat injeksi tahun 2013-2014 yang starternya kasar. Ini permasalahan di bagian mesin. Nah, ini yang punya pengen dicekin dan nanti sekaligus penanganan kira-kira apa yang bermasalah gitu. Kita analisa bareng-bareng karena menurut info dari yang punya motor, ini motornya baru dapat. Nah, jadi belum tahu nih kondisi mesinnya. Gitu, kira-kira masalahnya di bagian mana. Coba tuh hirupan tuh. Ini suaranya nih bisa teman-teman dengerin. Kita analisa bareng-bareng. Oh, suaranya kasar banget, gas. Oh. Ya, suaranya kasar. Ya, ini kasar banget. Nah, sekarang kita analisa bareng-bareng. Tapi menurut kecurigaan saya ini masalahnya di bagian mesin bagian depan, engine bagian depan, bagian piston lebih jelasnya di bagian area tengah, piston dan bagian depan gitu. Untuk di bagian area CVT tidak menutup kemungkinan juga, kita cek aja bareng-bareng nih. Kita buka. Nah, ini mah kendor, selek. Oh, diganjal-ganjal tuh, kayak plastik. Selek. Ada baut. Selek satu, nggak ada bautnya satu. Oke, ini kondisi bak CVT-nya. Untuk di bagian bearing CVT ini kayaknya aman. Pipelnya mau putus. Pipelnya mau putus tuh ya, udah terkelupas. Ini kira-kira masalahnya kok bisa kayak gini, ini dari mana kita. Untuk pipelnya juga ini bukan kepunyaannya teman-teman ya, tuh kode partnya KPY. Nah, KPY. Kalau untuk Beat injeksi 2013-2014 kode partnya KZL. Beda nggak dengan pipelnya? Ya tentu beda, diameter pipelnya beda, lebarnya beda. Jadi nggak PNP antara KPY dengan KZL. C22. Ini di bagian lumah rollernya juga oplak. Nah, lumah rollernya rusak. Kabut panas. Oh, ada tuh kan. Kenapa? Nah, roller imitasi KW, disilang pakai racing. Racingnya cuman ada satu, rollernya cuman ada 5.
menang ngilang pisan racing EJ. Tunai kena ya 5 doang. Ya. Yang 4 KW, yang 1 racing. Satunya nggak tahu kemana. Nih, kalau misalkan habis nggak mungkin, pasti ada bekas. Nah, berarti ini mah sengaja dikurangin 1, diperingan 1, standarnya 4. Ini teori dari mana ini? Salah besar. Nah, kalau dibuat kayak gini, otomatis ketidakseimbangan putaran di bagian sini dan mengakibatkan ke bagian rumah roller ini akan cepat goyang bosingnya. Nah, kalau udah goyang kayak gini, ini berpotensi suara berisik. Ini juga yakin 100% pasti berisik. Walaupun di bagian mesin bagian tengah atau bagian depan tidak ada masalah. Kalau di bagian sini goyang, pasti suaranya akan berisik. Ini rumah roller. Yakin rusak. Slidernya udah gocrak, udah longgar, ganti slider. Roller jelas ganti. Untuk di bagian camnya ini aman, masih yang original. Bosnya masih bagus, masih original. Sekarang buka. Mana itu kunci 19? Nah, masuk. Kayak kunci 19 banget kayak. 19. Tuh. Panas. Bibel mau putus. Bibel mau putus diakibatkan oleh rumah roller yang goyang, tidak presisi, sehingga putaran di bagian bibel ini naik turunnya sambil goyang melintir, sehingga terjadi kegoyangan mengakibatkan bentrok ke bagian gigi pinion, ke bagian sini. Nah, ini terkena gigi pinion nih. Nah, kayak gini, cret, tergesek. Oke, diakibatkan oleh ini rusak, penyebabnya rumah roller yang koclak. Nah, rumah roller yang koclak. Rumah roller koclak diakibatkan oleh roller yang tidak seimbang beratnya. Kalau mau nyilang, diusahakan kayak gini. Misalkan ini racing 3, ini racing. Nah, misalkan ini racing. Dan yang ini yang biasa. Harus nyilang, harus seimbang. Nanti putarannya akan seimbang, tidak merusak ke bagian rumah roller. Kalau kayak gini, tekniknya akan merusak ke bagian roller, apalagi dikurangi 1. Oke. Nah, ini berpotensi berisik. Nah, selanjutnya untuk menganalisa yang selanjutnya ke bagian area mesin, berisiknya dari mana. Nah, kita cari lagi, kita perkecil lagi. Di bagian seal bocor, rembes. Ini tidak menimbulkan suara berisik, cuman dia bocor, rembes, mengakibatkan selip. Ke performa tidak ada nantinya. Kampas ganda masih bagus, cuman karet bantalan kampas gandanya rusak. Oke, ini tidak menyebabkan suara berisik di bagian sini. Paling ke performa di bagian kampas ganda kalau udah habis. Nah, sekarang cek di bagian bearingnya. Bearing masih aman. Bearing puli primer, bearing puli sekunder antara bearing bambu dan bearing presannya aman. Cuman kampasnya doang ini bukan kepunyaan, kayaknya longgar noh. Tuh, tidak presisi. Oke, ini tidak menyebabkan suara berisik. Sekarang kita analisa lagi, perkecil lagi suara berisiknya dari mana. Kita pasang ini. Pasang bushing. Pasang ini. Otomatis kan rumah roller ini tidak terpasang, karena yang menyebabkan berpotensi suara berisik ini dari rumah roller goyang. Nah, ini tidak dipasang nih. Nah, ini dipasang. Pasang. Mana gigi ini? Nah. Oke. Nah, otomatis di sini nggak ada kelonggaran loh. Ya. Tuh, vakum, kenceng. Sekarang pasang starter.
ini on penggerak starter. Pasang. Ini ditekan. Mana kunci? Kunci teh, geng, kunci teh. Nah, ini ditekan kayak ulah Kak. Nanti dinyalakan. Kalau misalkan suaranya berisik, berarti masalah di bagian mesin, bagian depan, bukan di bagian RSPT. Tapi RSPT udah jelas ini ya bermasalah, ya. Nah, kita coba nyalakan. Nah, gas, dikentak-kentak. Celak. Ya, masih ada suaranya berisik, tapi tidak separah tadi saat ada CVT-nya, saat lumah loader terpasang. Ya, tuh. Ini lumah loader kalau dipasang lebih parah suaranya. Berarti masalahnya di bagian area CVT ada, lumah loader yang kocak, dan di bagian mesin bagian depan ada. Tuh. Suaranya trak seperti seher longgar. Sehernya seperti ada kelonggaran. Coba ada digentak deh sama. Tuh. Trak. Tuh. Oke. Nah, up. Matikan. Nah, kalau suara kipas nggak kayak gini. Kalau suara kipas saat turun gas dia tertinggal suaranya. Nah, seperti rantai keteng. Tapi ini mah suaranya mengikutin seiring naiknya RPM dia ada gitu. Berarti masalahnya di bagian antara di bagian setang seher kena, walaupun kena pasti sedikit, dan juga di bagian seher longgar. Mungkin sebelumnya riwayatnya pernah kehabisan oli mungkin, ya. Coba kita cek olinya, Keng. Coba buka olinya, Keng. Kita lihat olinya ada apa enggak nih. Buka lagi. Ini mah jelas ini rusak ini. Eta lima deh. Oleh ganda lagi. Ya sekali dicek. Nah, oke. Lima deh. Loader na L5 racing hiji. Aneh, teori di mana buang? Ah, olinya nggak ada. Kan? Tuh, ya. Ini kecurigaan saya benar-benar terjadi. Jadi masalahnya di bagian mesin bagian depan, area CVT udah jelas lumah loader bermasalah. Jadi suara yang berisik tuh keluar asap dari sini. Ini menandakan ada kompresi yang ngebalik masuk ke bagian tampungan oli. Kalau lebih parah lagi kompresinya bisa muntah ke sini keluarnya nih. Nah, si oli muntah masuk keluar ke sini, nanti masuk ke box filter. Dia akan menetes ke bagian ini nih. Kalau kompresinya udah parah. Kalau ini tidak begitu parah. Nah, tuh keluar asap. Oke. Ini jelas masalah di bagian boring, bagian piston dan boring. Nanti kita lihat aja di bagian setangnya juga kena apa enggak. Dan juga di bagian noken as juga, di bagian sepatu kelep juga. Karena kasus kekeringan olinya sampai sedikit kayak gini. Pertama yang terhantam yaitu di bagian boring biasanya, di bagian boring dan piston. Kalau dipaksa terus nanti bisa merambat ke bagian setang, piston kena, dan ke bagian noken as dan rocker arm juga kena kalau olinya sampai habis. Karena pelumasan ke bagian sana tidak tersuplai oli gitu. Oke. Ini mah harus turun mesin. Fix harus turun mesin.
gede. Ya. Kita buka. Tol. Kamera tol. Udah turun mesin. Oh lihat. Kartong ya. Oh, bisa dibuka tuh ya? Bisa. Masang sobat kan? Warung kopi nak tutup deh. Warung kopi tutup ya? Barat. Lebaran. Video baudan tahu baudan baudan. Anuhan beranda. Siap. Baudan baudan. Bosnya gitu pol. Bosnya. Oh, bosnya itu pol. Nggak motornya kereo dia. Kereo. Nah, mounting ayunan jebol. Ini pasti goyang. Oh. Pasti goyang. Di bawahnya nggak enak. Nanti karetnya. Karet. Oh. Supray kemana tak? Asup tuh. Oh itu. Dipeting. Hari nggak dulu kan bobar. Bobar ya kan mah. Hari kesalahan juga motor-motor keluarnya semua saya. Ini lagi dicongkel gitu bro. Ini buka di bagian sini padahal tinggal tekentong gitu tuh. Tapi ini udah dicungkil tuh bekasnya rusak. Cungkil lagi aja. Pangklungnya pangklung. Yang bensin. Kayak ditinggalin sugan aja tuh. Naik itu pelampungnya. Paeh kan. Wah. Jadi untuk ngontroli kau dia ke jalan. Bilang sambung lagi. Paket lagi. Ganti-ganti listrik. Bakal lagi mah ya. Oh, banyak di bukan di mah bikin bak langsung Kena kabet lain. apa. Kamera apa itu tol? Hah?
remnya cat. Tadi kayaknya itu terus. Tutorial, jadi jelma supaya nyawa nggak mau karena. Yang udah nyambut telah guys. Hanya guys nyambut kabel. Jadi itu tadi kita ya. Ini kayu segala ya. Hah? Ini kayak gitu. Guys, sambut mau nambah ya. Yuk. Pelan-pelan. Jorok pembukaan ya. Ya. Kakak-kakak iya deh. Sekolah mubah naga. Oh, udah masih loh. Kali ya. Nah, pekalah lawan ka dieu, beungeuna ka dieu kamerana. Oh, tadi ya. Kan ya. Kunci 17. Program. Pinjem tah. Bocil. Butuh kan? Hari apa? Oke. 2 kali. Lonyok. Dasar. Nyangkol na bosing dia. Bosingnya nyangkol. Nih di sini udah keluar oli noh. Ini bentar lagi muntah nih, muntah oli. Masuk ke filter nih. Karena adanya kompresi bocor masuk ke bagian tampungan oli. Geser. Tadi. Nah. Karena pada minta langsung ngomong arum be kamera lah. Gitu. Ini udah rapuh, nggak ada nih tahanannya. Aduh, merasuknya tangannya iya.
seperti itu tuh. Ini pakai kunci L6. Hasilnya udah bantat. Hasilnya udah bantat. Nanti ini kalau nggak diganti berpotensi menyebabkan bocor. Kita topkan dulu. Nah, klep standar. Bagus. Nih teman-teman nih, ini untuk tahanan keteng ini udah lemah. Cara ceknya gimana? Kayak gini, pukul pelan-pelan, masukin. Nah, kalau dipukul kayak gini pelan-pelan masuk, berarti penahan keteng udah lemah. Ini nanti beresiko fatal nih. Kalau rubahnya titik timing langsung dia nantinya bentrok antara palep dengan piston gitu. Nanti beresikonya lebih fatal lagi gitu. Nih. Ini juga menyebabkan suara berisik tuh. Jadi si ketengnya naik turun, kendor. Kumpulkan, bermasalah. Nah, nih untuk buka di bagian sini, ini pelan-pelan di bagian sini. Lidahnya rentan patah nih kalau yang original. Nah, ini lidah keteng nih. Nah, ini leknya. Ini pernah dibongkar. Ini lem-lemannya belepotan. Nah, lidahnya masih bagus. Cabut. Kita lihat langsung ke bagian piston. Karena saya curiga di bagian piston yang bermasalah, pasti baret. Baret deh. Buka, saya hera. Ini udah dalam, udah ini nanti kita cek. Boleh itu. Nih ya, ini hitam-hitam sampai ke belakang ring, ini menandakan ada kompresi bocor. Jadi si pembakaran ini nyebrang ke bagian belakang ring. Seharusnya pembakaran ini adanya di depan aja di sini, jangan sampai ke belakang. Ini hitam ke belakang, berarti ini menandakan adanya bocor kompresi. Nah, untuk di bagian ininya juga tuh saringannya mampet. Tuh kotor banget filter olinya. Ini penting nih. Sekali-kali saat ganti oli ini bongkar di bagian sini, bersihkan di bagian filter oli. Ini letaknya di sini. Ya, nah. Karena kalau ini mampet, mau Anda turun mesin beberapa kali pun kalau ini mampet percuma. Akan sia-sia, buang-buang duit. Nah, untuk di bagian ring, ini ring sehernya lemah banget. Nah, ini kendor. Nah, oh, sehat. Kita ukur. Tuh celahnya udah. No, ada tuh. Coba.
Celahnya hampir setengah senti. Nah, ini tentunya parah banget nih. Kalau yang normalnya dia cuma 0,2, 0,5 ke bawah, 0,5 ke bawah maksudnya. Ini udah parah. Ini ring kompresi pertama. Nah, ini ring kompresi yang kedua, kita cek. Ring kompresi kedua sama. Fokus. Nah, ya celahnya hampir setengah senti. Ini parah ringnya. Selanjutnya ring oli. Ini ring olinya. Kita cek. Nah, ring oli juga sama, tapi tidak separah ring kompresi. Ring oli juga sama, bermasalah. Ini yakin kalau dikasih oli ini pasti ngebul. Berhubung tadi nggak ada olinya. Nah, sekarang masuk ke analisa yang berisik nih. Yang berisik ini dari mana? Ini dari piston longgar bisa jadi. Nanti kita bersihkan, kita cek di bagian piston longgar apa enggak. Kalau longgar ini berpotensi menjadi suara berisik. Nah, ya. Sekarang ke sini. Nah, kita cek ke bagian setang. Setang benang, setang teher. Tuh. Ini teman-teman nih, space-nya ke kanan ke kirinya udah banyak. Poin pertama, ke kanan ke kirinya udah banyak, yang seharusnya cuma 0, sedikit. Ya, sedikit. Tapi ini udah banyak. Itu catatan satu. Nah, nanti kalau misalkan ke kanan ke kirinya udah longgar, ya longgar banyak. Ini nanti berpotensi ketidakawetan ke bagian dinding linier tadi itu. Ke bagian dinding sini, ke bagian piston nanti akan cepat rusak, ke bagian ring cepat rusak. Karena pada dasarnya oli yang menyirami ke bagian piston ke sini, ke bagian dinding linier, ini dari sini. Nih. Ada tuh. Ini dari celah sini nih, depan conrod. Ini sini. Saat putaran tinggi, dia akan menyemprot oli dari sini keluar, set. Dari sini. Karena untuk jenis motor ini nggak ada oil jetnya, melainkan supply ke bagian belakang piston, oli yang harusnya ke belakang piston ini dari sini. Kalau misalnya space-nya banyak, dia tidak akan tertuju ke depan ke sini olinya, berantakan ke belakang juga dari celah-celahnya karena celahnya terlalu banyak gitu. Yang kedua, ini saat dirasakan ada space. Ada sedikit aja ini pasti akan menimbulkan suara berisik. Nah, ini ada nih space nih. Tuh. Yang ketiga, dipukul. Ini tahan, jangan sampai mentok ke kanan dan ke kiri. Ini pukul. Nah, ya. Tuh. Ini yang mengakibatkan suara berisik. Nah, timbul suara berisik berpusat dari sini. Ini yang pertama. Ya, ini kita belah. Tadi tuh. Untuk di bagian boring, nanti kita cek lagi secara detail lebih jelasnya. Karena untuk sekilas ini masih bagus. Nanti kita cek pakai ring yang baru. Kalau dicek pakai ring yang baru ini rapat, masih ada nilai toleransi kerenggangannya, kerapatannya 0,05 ke bawah, ini masih bisa dipakai tanpa harus dilemer, tanpa harus di quarter gitu. Kalau misalkan celahnya udah di 0,05 ke atas, ini harus dilemer di quarter. Nantinya tidak awet ke bagian ring. Oke. Ini belah. Untuk di bagian titik tadi. Masalah. Untuk di bagian head, di bagian area sini.
Ini cuman klep doang yang udah tipis. Klep yang in, yang X masih bagus. Rocker arm masih aman segini. Yang in maupun yang X masih aman. Bearing noken as, yang besar aman, yang kecil aman. Dekompresi masih aman. Bos klep kita cek satu persatu. Yang X dulu. Ini cara pengecekan seperti ini. Tok, tarik. Nah, ini masih bagus. Yang in. Kalau ada bunyi cemplung ini masih bagus. Nah, ini masih bagus. Yang in dan yang X masih bagus. Bos klepnya. Dan settingan klep masih aman. Cuman klep doang berarti yang di sebelah sini yang bermasalah. Nah, itu. Berarti ini fix yang berpotensi mengakibatkan timbul suara berisik seperti tadi. Ini dari setang. Adapun di bagian piston saya kira kayaknya enggak, kayaknya. Tapi nanti kita cek lagi secara detail longgar apa enggak di bagian piston. Kalau longgar ya mau nggak mau harus dilemar, harus di quarter. Oke. Belah, Keng. Tuh, itu tuh, kunci tuh. Coba kamera tuh. Tuh. Saya tak. Duh, ini karatun amat. Boleh dinaikkan. Vaksin baru. Tuh, semprotan tuh. Tak, anu beureum na. Nu beureum na tah, selang na. Nah, ada. Karat banget nih. Ya, Buka. Karat. Ini kalau karat kayak gini, kalau nggak dikasih WD nantinya akan rusak ke bagian magnet. Ini harus ringan diputarnya pakai tangan, harus sampai masuk ke dalam. Nah, udah ringan, baru ininya masukin. Kunci dua-duanya kayak gini. Sok. Kena. Kalian sepulnya buka aja. Tapi barang kan ya. Bahar. Oh, macet. Oke. Macet, guys. Ini nggak boleh dicungkil pakai benda keras nih. Kalau pakai benda keras nantinya putus nih gulungan spoolnya. Harus digoyang-goyang kayak gini aja. Tuh, kena. Benar duanya. Iya, mau ambil soplok ya.
Nah, ngangkat kalau. Nah, parah. Hitam olinya. Baganya. Nah, ya teman-teman loh. Bearingnya yang longgar sebelah sini kalau untuk Honda, yang sebelah kanan. Sebelah sana pakai balok. Pasang. Ukur aja murnya. Ini dibuat rata dulu teman-teman nih. Ini dibuat rata. Nanti kalau nggak rata dratnya rusak. Nah, pukul. Nah, ini lepas lagi. Keteng, bro. Nah, udah lepas. Ini sekalian bosingnya diganti nih. Dilepas bosingnya. Ini kalau dipahat nih bisa patah nih karena udah tipis. Ini pakai tracker lepasnya. Seal kulkasnya udah keras. Nih, ini masalahnya. Di bawah. Nah, ini diangkat di bawah, bawahnya diangkat. Nah, ini pukul dari atas. Nah, ini yang suara berisik tadi ini dari sini. Oh. Ya. Ini jangan sampai nyenggol ke kanan kiri, pukul dari atas. Jelas banget. Oke, ini masalahnya. Oke. Untuk di bagian kaleng di bagian sini, nanti setelah pergantian setang, kaleng di bagian sini nih, kalengnya ini harus bagus lagi, jangan sampai sobek, jangan sampai terbuka. Karena pelumasan ke bagian sini, ke bagian setang ini dari sini. Ya, dari gaya sentrifugal dari sini. Dari titik yang lebih kecil dia nanti menyebar ke titik yang terbesar. Nanti dia masuk ke bagian bagian. Masuk ke bagian bagian, nanti masuk ke bagian ke sini. Dari sini nanti dia keluar ke sini nih. Ke depan, menyirami ke bagian piston. Ke depan. Kalau di bagian sini spasinya kan kirinya udah banyak, nanti dia oli bukannya nyemprot ke depan, malah dia berantakan dari sini. Set berantakan. Jadi tujuan oli tidak tertuju pada tujuannya gitu, berantakan kanan kiri. Oke, ganti setang. Untuk di bagian bearingnya sekalian ganti bearingnya, bearing kanan kiri setang. Karena pergantian setang wajib ganti bearing kanan dan kiri. Oke. Ganti dasuk. Hah? Ini bekas nih, teman-teman toh. Ini bekas pergantian bosing, tapi ini nggak masuk. Pantesan tadi dilepasnya susah. Dari sini. Tuh, bosingnya gimana ini tadinya nih? Tuh. Cuman satu nggak masuk. Ya. Parah bener nih. Ya. Oke. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Nanti lanjut ke part 2 proses pemasangan. Ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu.